Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kegiatan ini kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama atau kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, perkenalkan, nama saya Bu Ensiatun, mengampu bidang studi atau mapel PPKN. Sedangkan perkenalan kalian kepada Bu En nanti, karena situasi pandemi COVID-19, maka perkenalan ini anak-anak lewat daring atau online. Mudah-mudahan anak-anak tetap sehat, tetap bersemangat, dan dapat mengikuti pelajaran dengan daring atau online dengan lancar, dan semuanya mudah-mudahan anak-anak sekali lagi tetap semangat, sabar, senang, dan dapat menaati protokol kesehatan. Anak-anak, dalam hal ini kita belajar nanti mudah-mudahan COVID-19 ini segera berlalu. Kita bisa belajar tatap muka dalam kegiatan KBM dengan lancar di sekolah nanti. Anak-anak, selanjutnya ini nanti kita akan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, yaitu pada materi bab pertama, yaitu memahami kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia, dengan subtema arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Dalam bab semester ganjil ini ada 3 bab anak-anak. Nah, ini nanti kita pada bab pertama. Dalam hal ini anak-anak, ini nanti di bab pertama ini nanti ada beberapa sub. Sekali lagi saya ulangi, sub pertama yaitu arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Di sini nanti anak-anak bisa lihat, yaitu ada PowerPoint-nya. Kemudian berhubung karena bukunya itu mungkin anak-anak belum menerima di perpus, ini nanti ada bantuan di sini, yaitu anak-anak bisa mengunduh, atau di sini bisa dibantu nanti dalam satu bab materinya, yaitu bisa kalian lihat. Nah, di sini. Kemudian anak-anak, dalam hal ini sebelum kalian nanti melaksanakan, anak-anak nanti lihat petunjuknya, amatilah dengan baik, dengan benar. Tujuan dalam pelajaran ini anak-anak antara lain 1, yaitu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas konsensus nasional Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Tujuan yang kedua, berperilaku tenggang rasa sebagai wujud kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia. Yang ketiga, berperilaku peduli sebagai wujud kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia. Tujuan yang keempat, berperilaku tanggung jawab sebagai wujud kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia. Yang kelima, bekerja sama dalam masyarakat sebagai wujud kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia. Yang keenam,
menjelaskan arti kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia. Yang ketujuh, memerankan sikap tenggang rasa, peduli, tanggung jawab, dan bekerja sama sebagai wujud meneladani tokoh-tokoh pendiri negara. Itulah anak-anak tujuan yang kita harapkan dalam pelajaran bab pertama dengan sub arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Nah, ini kalian bisa lihat ini arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Satu yaitu di sini ini anak-anak bahwa istilah Pancasila dalam kehidupan bernegara telah dikenalkan pertama kali yaitu oleh Insinyur Soekarno dalam sidang BPUPKI atau singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Anak-anak bisa lihat di sini ada gambar yang ditayangkan di sini, bisa kalian amati. Coba ini gambar siapa? Nanti kalian bisa memahami di sini, bisa menyimpulkan, bisa mencatat ini. Kemudian secara umum anak-anak, fungsi dan peranan Pancasila menurut TAP MPR nomor 3 MPR 2000 yaitu tentang sumber hukum nasional dan tata urutan peraturan perundangan yang dinyatakan bahwa Pancasila sebagai dasar negara. Nah, ini bisa kalian lihat ada gambar di sini. Kemudian hal ini mengandung maksud bahwa anak-anak Pancasila itu digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara yang meliputi Ipolek Sosbud Hankam. Nah, di sini ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Selanjutnya yaitu fungsi dan peranan Pancasila sebelumnya telah dikenalkan antara lain sebagai berikut. 1. Bahwa Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, yang mana Pancasila berfungsi agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Saya Indonesia, saya Pancasila. Anak-anak nanti bisa lihat di situ, gambar di situ yang ditayangkan di situ. Amati dengan baik. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Maksudnya, Pancasila di sini memiliki fungsi sebagai hal yang memberikan corak khas bangsa Indonesia dan menjadi pembeda yang membedakan bangsa kita dengan bangsa lain. Fungsi selanjutnya, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Maksudnya anak-anak, bahwa Pancasila ini berfungsi sebagai sumber hukum yang mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, coba nanti kalian lihat
gambar yang ada di sini. Amati dengan baik. Itu ada ketok palunya itu. Nah, berikutnya adalah Pancasila sebagai perjanjian luhur. Maksudnya Pancasila berfungsi dan disepakati melalui sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tanggal 18 Agustus 1945. Fungsi yang kelima yaitu Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Maksudnya Pancasila itu sebagai cita-cita bangsa yang memiliki fungsi, yaitu untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur. Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang terakhir, Pancasila sebagai moral pembangunan. Anak-anak, di situ ada uang yang ditumpuk di situ. Nah, tumpuk uang itu bisa dilihat tapi nggak bisa diambil itu. Nah, bisa kalian lihat. Kemudian di sampingnya itu ada bapak petani yang sedang panen itu ya, panen padi itu. Nah, inilah anak-anak salah satu contoh di sini yang mana dengan harapan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Demikianlah anak-anak sekilas dari PowerPoint. Apabila anak-anak nanti mengalami kesulitan atau kurang materi, ini nanti bisa lihat yaitu di buku paket ya. Anak-anak nanti bisa lihat di buku paket bab pertama. Selamat belajar. Ini selamat belajar, selamat beraktivitas. Mudah-mudahan anak-anak lancar, sukses. Anak-anak, ini nanti sekali lagi tolong baca petunjuknya dengan baik dan benar. Pastikan kalian nanti menuliskan nama, kelas, nomor absen dengan baik, lancar. Demikianlah anak-anak materi atau perkenalan untuk bab pertama. Saya akhiri sampai di sini. Anak-anak beraktivitas atau selamat belajar. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.